Bertemu kita di channel Mata Dunia. Sebelum kita mulakan 10 jenis pokok bunga berkhasiat di serata dunia ini, tekan dulu deh subscribe-nya dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info yang menarik dari Mata Dunia. Buat pengetahuan kalian, ini merupakan konten kali ketiga dari Mata Dunia di musim COVID-19 ini. Mata Dunia akan berbagi info yang menarik buat kalian yang telah mengikuti perkembangan Mata Dunia sebelum dan selepas ini. Tidak semua orang akan tahu kepentingan setiap bunga yang ditanam di halaman rumah maupun rumput yang tumbuh di kawasan rumah. Ini dia 10 jenis tumbuhan yang bermanfaat buat Anda seisi keluarga. Bunga bakawali. Bakawali adalah Epiphyllum anguliger dari keluarga Cactaceae. Bunga yang akan kembang hanya di malam hari antara pukul 10 hingga 12 malam dan akan kemuncak mekar di pukul 12 pagi atau tengah malam. Pokok ini berasal dari Meksiko, Amerika Selatan. 3 kegunaan daripada bunga bakawali ini. Yang pertama, merawat rabun. Kedua, menghaluskan kulit. Ketiga, mengobati penyakit seperti kancing manis dan darah tinggi. Pokok ati-ati atau lebih dikenali sebagai bunga rompogun itu di Sabah lah. Pokok ati-ati merupakan sejenis pokok saka yang berasal dari kawasan tropika di Afrika, Asia, Australia, India Timur, Kepulauan Melayu dan Filipina. Dahulunya dikelompokkan di bawah genus Coleus. Sebahagian spesies dalam genus ini kini diletakkan di bawah genus Solenostemmons, manakala bakinya di dalam genus Plestranthus. Pokok ati-ati merupakan sejenis pokok hiasan yang mempunyai daun 2 dan menarik. 3 kegunaan dari pokok ati-ati ini. Yang pertama, untuk mengobati batuk terutama di kalangan orang-orang dewasa. Kedua, mengobati penyakit yang mengalami gangguan pencernaan. Ketiga, menyembuhkan penyakit bisul dan melancarkan haid bagi setiap wanita datang bulan. Pokok semalu. Kita biasa memanggilnya sebagai pokok semalu, tetapi masyarakat di sebelah utara pula menggelarkannya dengan panggilan duri keman. Walau apapun nama atau gelarannya, tumbuhan ini senang dikenali atau senang ditemui karena ia dari jenis yang cepat mengecut apabila kita menyentuhnya. Pokok yang nama saintifiknya Mimosa pudica L ini senang dikenali. Ada 3 kegunaan dari pokok semalu ini. Yang pertama, mengecut, menguat dan membersihkan faraz, khususnya selepas bersalin atau haid. Kedua, untuk dijadikan mandian dan bukan sebagai bahan minuman kita. Ketiga, merawat masalah cekang kaki dan tangan yang pecah-pecah karena dimakan air, bukan ditelan air. Pokok ara tanah. Ini bukan pokok ara yang tinggi ya, yang selalu hantu tinggal, tapi ini pokok atau rumput kecil yang selalu tumbuh di tepi jalan. Mudah dilihat di tepi-tepi jalan. Pokok ara tanah atau susu nabi amat berguna untuk kesehatan tubuh badan kita. Sebenarnya tumbuhan ajaib ini sangat berkhasiat dan mempunyai kebaikan yang sangat menakjubkan. Ia dikenali sebagai pokok susu nabi dan berbagi nama lain seperti pokok ubat gaut, pokok tawa-tawa, pokok ara tanah, susu kambing, gendong anak, keremak, patikan kebo, gelang susu, dan berbagai lagi nama mengikut tempat di Malaysia dan negara lain. Ada 3 kegunaan dari pokok ara tanah atau pokok susu nabi ini. Pertama, untuk mengobati ketuat, gaut, gatal-gatal akibat alahan atau kudis dan buasir. Yang kedua, memperbanyakkan susu ibu. Yang ketiga, menyembuhkan influenza. Pokok bunga kertas.
Bunga kertas sebenarnya dapat tumbuh subur di mana sahaja. Hanya saja cara perawatannya akan berbeda-beda dari segi penjagaan, bergantung dari lokasi penanaman seperti di dataran tinggi atau dataran rendah. Bunga kertas memiliki corak warna yang sangat beragam dan akan berbunga pada saat musim kemarau tiba. Warna bunga kertas yang umum dan sering dijumpai di Indonesia yakni bunga kertas yang berwarna putih, kekuningan, ungu, serta merah jambu. Ada 3 kegunaan dari pokok bunga kertas ini, yaitu: pertama, mengobati kitaran haid yang tidak teratur. Kedua, mengurangkan penyakit kolesterol yang berlebihan. Ketiga, menyembuhkan penyakit bisul dan gatal-gatal di seluruh badan kita. Pokok bunga tai ayam. Pokok bunga tai ayam atau juga dikenali sebagai bunga pagar mempunyai nama saintifik Lantana camara. Ia merupakan spesies tumbuhan berbunga dalam keluarga verbena yang berasal pada Amerika tropik. Ia telah disebarkan ke bahagian lain dunia sebagai tumbuhan hiasan dan dianggap spesies invasif di kebanyakan kawasan tropik dan separatropik. Ada 3 kegunaan dari pokok bunga tai ayam ini, yaitu: pertama, mengatasi masalah pencernaan. Yang kedua, menyembuhkan penyakit sehari-hari kita, yaitu batuk, sakit tenggorokan, dan demam panas. Dan yang ketiga, mampu mengeluarkan racun dari dalam tubuh, terutama racun dari empedu dan hati kita. Bunga lidah buaya. Lidah buaya, Olivera, Latin Aloe berbadan Miller, adalah sejenis tumbuhan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam. Ada beberapa kegunaan yang diperolehi oleh bunga ini, yaitu: kegunaan yang pertama, mempercepatkan penyembuhan luka. Kedua, merawat kulit terbakar kerana sinaran matahari. Yang ketiga, mengecilkan pori-pori wajah. Bunga tapak dara. Bunga tapak dara adalah sejenis bunga yang tumbuh liar di sekitar kita. Kadang juga dijadikan tanaman hias di halaman rumah. Sejarah bunga tapak dara ini berasal daripada Amerika Tengah. Bunga tapak dara mempunyai nama ilmiah, yaitu Catranthus crocus L.G. Don. Tanaman bunga tapak dara memiliki 3 jenis warna bunga, mulai dari bunga tapak dara putih, bunga tapak dara merah, dan bunga tapak dara ungu. Penanaman bunga tapak dara ini dengan cara menyemai biji, setek batang, atau akar. Fungsi bunga tapak dara tidak hanya untuk tanaman hias sahaja, namun kegunaan bunga tapak dara ini bisa juga digunakan sebagai tanaman obat herba alami bagi tubuh. Menurut Prof. Hembing dalam bukunya Ensiklopedia Millennium, tumbuhan berkhasiat obat Indonesia, tapak dara memiliki berbagai khasiat obat, yaitu ada 3 jenis kegunaannya yang seperti: menyembuhkan penyakit seperti bawasir, sembelit, dan demam malaria. Yang kedua, mengurangkan penyakit kanser payudara, kanser rahim, dan kanser saluran pencernaan. Dan yang ketiga, menyembuhkan tekanan darah yang tinggi. Bunga 9. Bunga pukul 9 pagi, Petulaka grandiflora, bukan cuma bunga indah yang enak dilihat dan menjadi hiasan saja. Bunga ini juga menyimpan manfaat yang besar bagi kesehatan manusia. Bunga ini memiliki berbagai senyawa yang dibutuhkan untuk menyembuhkan dan mencegah beberapa jenis penyakit, yaitu 3 jenis penyakit. Yang pertama, menyembuhkan sakit tenggorokan. Kedua, membantu menyembuhkan sakit kepala.
Dan yang ketiga, membantu menyembuhkan bisul. Bunga pacar air, Kamantigoy atau yang lebih dikenal sebagai pacar air, di Indonesia adalah tanaman yang populer karena banyak dijumpai di perkarangan depan rumah warga. Bunga ini aslinya berasal dari negara-negara Asia Selatan dan Tenggara. Kegunaan bunga pacar air ini: yang pertama, di Filipina, daun yang dihaluskan dapat digunakan sebagai tapal untuk menyembuhkan bisul. Kedua, di Malaysia, daun pacar air digunakan sebagai perban untuk kuku yang patah dan rebek. Ketiga, di Cina, biji yang digiling digunakan untuk ramuan bagi orang yang bekerja keras seharian. Keempat, di Amerika Serikat, penggunaan gulma pemata yang paling umum adalah mengobati ruam. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis video ini. Bagi Anda, bunga yang manakah Anda selalu menjumpainya dan berada di halaman rumah Anda? Komen di bawah jika video ini penting dan bermanfaat buat Anda. Sila share ke teman-teman kalian di mana sahaja. Jumpa Anda di next video akan datang.